pesantren terbesar. pesantren terbesar. Ya, Nah mungkin Pak bisa dijelaskan bagaimana susahnya itu gimana sih Pak? Susahnya Ya, yang masyarakatnya masih menganut yang kepercayaan gitu. Seperti kejawen ya. Islam, ya isinya kejawennya kan dulu. Karena saya para warok-warok dulu, pendekar-pendekar dulu kan, ya gimana? Pendekar-pendekar dulu kan saya nggak bisa diganggu, nggak mau diganggu dengan saya ajaran-ajaran baru. Harus saya sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Begitu masuk ajaran-ajaran Islam apa itu kan, ya otomatis, secara otomatis paling sulit. Tapi begitu sudah bisa masuk, nah sekarang sudah paling sulit, mau dihancurkan sudah paling sulit. Justru saya jadi pesantren terbesar bahwa muslimnya di sana yang bisa dibilang yang terkuat. Kayak menurut sejarah sih. Nah kalau dari kata waro itu apa Pak? Kalau dalam Islam kan waro itu seperti wara, berarti orang yang berilmu. Ya, jadi bilang gitu, warok itu modelnya kayak misalnya memang pendekar lah ya, pendekar Jawara lah. Jawara kalau bagian kulon, bagian Betawian sana itu kan Jawara, kalau bagian timur situ, daerah situ ya warok. Warok itu biasanya memang betul-betul sudah dari berapa warok itu memang pendekar semua yang betul-betul. Cuman kan mereka kan berselisih paham di bagian itu. Nah disitulah lahir kebudayaan model kayak reok apa itu ya dari situ. Itu Waro itu ya. yang mana di situ kan ada digambarkan, itu kan ada yang bawa barongan apa itu semuanya, itu kan mulai dari rajanya, patihnya sampai apa semuanya di situ kan lengkap. Sampai pasukannya itu kan yang kuda lumping yang kayak anak-anak kemarin dan itu kan saya kan pasukannya aja kan gitu. Kalau yang lain kan nanti kan ada barongan kecil itu, belum lagi ada lagi yang celengnya, dan ini kan antara lain saya gambaran ratu, patih sama senopati sama itu pasukan dari mana gitu. Nah ada kan yang di bagian lain di Tanjung sana itu yang model saya apa yang reokan atau yang jadilan atau apa. Nah itu saya, nah itulah mereka sih bertemu. Di situ mereka bertemu. Di sana sama juga. Ya ada ratunya, ada patihnya, ada ininya, apa semuanya begitu. Jadi bertemunya itu di Ponorogo itu ya Pak ya? Mereka memang asal usulnya mereka dari Ponorogo semua. Ya kayak di sini kan desainnya ya model kayak di sini Berau gitu ya, asalnya dari Berau ya, mungkin dari sini dari Gunung Tabur, dari Sambaliung, dari Segah, dari mana gitu. Mereka bertemu di tapi Pak ini Pak, saya cari-cari juga di Google, dan Google juga banyak sih yang belum dipastikan asal usul kuda lumping gitu Pak. Di mana sebenarnya asal usul kuda lumping pertama kali gitu? Kuda lumping itu sebenarnya cuman apa ya, pecahan aja, pecahan seni dari itu ya, para pengawal itu tadi, prajurit surat pengawal itu tadi semua. Itu mereka ada salah satu itu yang warok itu tadi memperebutkan putri atau bagaimana itu kisahnya itu. Kalau memang misalnya bisa menciptakan satu tarian, saya mau dipersunting gitu. Nah kalau nggak salah sih ya, menurut saya legenda, kalau nggak salah begitu. Jadi saya kurang paham juga warok siapa itu yang bisa menciptakan tarian itu yang bisa mempersunting putri itu. Nah sampai sekarang jadilah tarian itu kuda lumping itu. Nah sekarang kan bervariasi macam ininya, dari daerah mana itu kan bermacam-macam. Kalau dulunya ya itu tadi asal usulnya begitu, dari memperebutkan putri itu ya. Nah, putri siapa kan, ini Pak? Putri tadi saya meminta siapa saja, karena semuanya sakti kan, daripada mereka bertengkar hancur lebur kan. Bagus saja siapa yang bisa menciptakan tarian, saya senang itu, saya mau berusaha sama itu. Siapa yang menang akhirnya tuh? Nah itu yang waro siapa itu saya kurang paham. Biasanya itulah yang Suco, Suro Manggolo. Iya itu yang Suro kan banyak yang waro itu, Suro Manggolo, Suro Waro Singo Barong, Singo Kobra.
banyak macam-macam, Banyak, makanya ya. kurang paham. Waro itu banyak loh ya. Banyak, mau 12-an mungkin itu. Kalau waro yang paling terkenal siapa Pak? Ya Suro Monggolo, Suro Kobra, Suro Barong, itu semua terkenal semua sih. Yang Jadi paling terkenal kesaktiannya ya, bisa dibilang sama aja sih. yang Semuanya yang isinya diangkat publik itu kan biasanya. semua bisanya kebal, semua kebal. Semua kuat, semua juga memang kuat. Pokoknya semuanya memang ini. Jadi kan daripada saya apa namanya bertarung mengadu ilmu, toh sama-sama kuat, tidak akan ada selesainya, hancur lebur nanti saya istana cuma untuk bertarung toh, tidak akan ada selesainya. Bagus, siapa yang bisa menciptakan itu? Makanya sampai sekarang ada tarian kuda lumping itu. Nah sekarang lagi kan otomatis kan namanya banyak penari-penari pencipta tari yang baru ini kan divariasikan dengan yang gaya-gaya baru lagi kan. Tidak mungkin kalau gaya lama kan mosok satu, ibarat kata satu Indonesia tariannya sama kan gitu. Jadi oh ini khas mana, khas Semarang, ini khas Solo, ini khas Makanya ada yang buto itu ya, Ya. macam-macam kan. sedangkan dari topengnya aja kan bukan satu macam aja. Jadi dalam hal ini sepakat berarti kuda lumping itu awal mulanya dari Ponorogo itu Pak ya? Ya memang asal usulnya itu ya dari sana. Bahkan itu sudah tercatat di apa namanya itu Bang, itu yang di Muri apa namanya di museum itu. Muri biasanya. Heeh, itu karena dulu kan sempat diakui sama ini sama Malaysia. Indonesia nggak terima. Iya, Gimana mau terima? Sempat diklaim Pak ya. Ya namanya saya apa namanya Reok Ponorogo. Lah jelas Ponorogonya aja di Indonesia. Dia diklaim sama orang Malaysia kan nggak mungkin, nggak nyambung. Itu bang, karena saya mungkin karena Indonesia dulu kurang ini bang, anukan budaya, kurang mengangkat budaya. Begitu sudah diklaim baru mulai Kalang kabut. sekarang mulai ya alhamdulillah sekarang mulai rame anak-anak.